Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Lina. Saya dokter akan melayani Ibu pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Tia, Bu. Baik Ibu Tia. Untuk bayinya sendiri namanya siapa Ibu? Angel. Usianya berapa tahun ya Ibu? Usianya udah 1 tahun. Udah 1 tahun ya. Baik. Sebelumnya Ibu, pada hari ini saya akan melakukan penilaian melalui pemeriksaan neurologis pada bayi. Sebelumnya mungkin akan sedikit melakukan kontak fisik pada bayinya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan kemudian bayinya bisa diletakkan di meja pemeriksa ya Ibu. Permisi Ibu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan air dan sabun. Baik, setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi. Di sini saya sudah meletakkan bayi di atas meja pemeriksa, kemudian selanjutnya saya akan melakukan observasi pada bayi. Yang pertama, saya akan menilai tingkat kesadaran secara kualitatif dan kuantitatif. Pada pemeriksaan untuk menilai tingkat kesadaran secara kualitatif dapat dilihat di sini pada bayi sendiri keadaannya nampak kompos mentis atau kesadaran normal dan orientasi terhadap stimuli adekuat dan spontan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai tingkat kesadaran bayi secara kualitatif. Di sini dapat dilihat mulai dari matanya sendiri, bayi terbuka secara spontan, maka dari itu untuk skornya adalah 4. Untuk verbal sendiri, di sini nampak jelas bayi dapat babbling dan dapat terdengar secara jelas, maka dari itu skornya adalah 5. Dan kemudian untuk pemeriksaan motorik, bayi dapat bergerak secara aktif dan spontan, maka dari itu skornya adalah 6. Selanjutnya saya akan menilai penampilan dan postur dari bayinya sendiri. Mulai dari posturnya, bayi dapat bergerak secara spontan, tidak diperlukan rangsangan nyeri, maka dari itu bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala menggunakan alat ukur kepala. Yang pertama saya akan melakukan observasi bentuk kepala bayi dan membandingkan dengan orang tua maupun keluarga. Dapat dilihat di sini mulai dari bentuk kepalanya dalam keadaan normal, tidak besar maupun tidak juga kecil. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar kepala dan menyimpulkan apakah bayi termasuk normal, mikrosefali atau makrosefali. Mulai di sini saya akan mengukur lingkar kepalanya terlebih dahulu. Untuk lingkar kepala bayi sendiri adalah 34 cm. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar kepala dengan menggunakan metode Headband dan Headwing. Yang pertama saya akan mengukur headwing dari bayi ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan mengukur dengan headband dari bayi ini. Ini sih ada. Baik, untuk hasil pengukuran dari kepala ini sendiri, hasilnya headband dibagi headline dan dikali 100. Baik, untuk lingkar kepala sendiri, jika lebih dari 81% hasilnya, maka bayi tersebut brachiosefali, dan jika kurang dari 76% hasilnya, bayi bisa dikatakan balikosefali. Pada bayi ini sendiri hasilnya dalam keadaan normal, tidak lebih dari 81% dan tidak kurang dari 76%, maka dari itu bayi dapat dikatakan normal dan bentuk kepalanya juga dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi fontanel mayor dan minor. Permisi ya Dek, di sini saya akan melakukan palpasi fontanel mayor, kemudian minor. Selanjutnya di sini saya akan mengukur fontanel mayor dan minor pada bayi pada fontanel inferior. Pada hasil pemeriksaannya, ukurannya 2,1 cm yang artinya dalam keadaan normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang muskular pada bayi, di mana saya akan melakukan pemeriksaan polus dan refleks tendon ekstremitas superior. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks di tendon otot biceps brachii pada kedua lengan. Ini sih ada. Baik. Selanjutnya di tangan sebelah sini. Baik, setelah dilakukan ketukan menggunakan palu refleks di tendon otot biceps brachii pada kedua lengan, hasilnya pada bayi terdapat refleks ketika dilakukan penutukan, maka dari itu dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas inferior, di mana saya akan melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks di tendon Achilles dan juga di patella. Yang pertama saya akan melakukan
pemeriksaan pada tendon patella di sini di bawah lutut, permisi adik. Oke, selanjutnya di sisi sebelahnya. Baik, pada saat diketuk pada tendon di patella, hasilnya pada kaki bayi, pada patella, refleks ekstensi, maka dari itu dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan menutup palu di kedua Achilles pada bayi. Baik, sisi sebelahnya. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya pada pemeriksaan refleks tendon di otot Achilles pada bayi, bayi refleks dorsofleksi, maka dari itu bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya pada bayi saya akan melakukan pemeriksaan responfleksi, di mana pada pemeriksaan ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi dengan posisi bayi ditidurkan pada posisi supinasi, kemudian pemeriksa atau saya memegang kedua tangan bayi pada pergelangan tangan, secara perlahan-lahan anak ditarik sampai pada posisi duduk. Permisi adik. Ya baik, untuk hasil pemeriksaan dari kontraksi ini, pada saat saya mengangkat memegang kedua tangan bayi pada pergelangan tangannya secara perlahan-lahan, bayi terlihat nampak duduk, nampak seperti pada posisi duduk, maka dari itu bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan suspens ventral, di mana pada posisi ini bayi ditidurkan secara posisi pronasi, kemudian telapak tangan saya akan menyangga ke badan bayi pada daerah dada. Ini sih adik. Baik, dapat dilihat di sini saat saya melakukan pemeriksaan ini, posisi bayi dibalik dan bayi nampak terlihat seperti mengangkat kepala dan kedua kakinya, maka dari itu bayi dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis pada bayi. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan refleks Babinski, di mana pada pemeriksaan ini saya akan menggores sisi plantar kaki dengan jarum tumpul, paraflex dan tumit sepanjang posterolateral hingga ke metatarsal pes, dan hasilnya positif bila terjadi ekstensi ibu jari kaki dengan gerakan seperti kipas dari jari kaki yang lain. Mesti ada saya melakukan pemeriksaan ini, oke baik, oke baik. Baik, setelah melakukan hasil pemeriksaan pada bayi sendiri, ketika saya beri goresan tidak terlihat pada bayi tidak ada ekstensi ibu jari kaki dengan gerakan seperti kipas dari jari kaki yang lain. Bayi persepsinya juga normal, maka dari itu hasilnya bayi dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan refleks primitif pada bayi. Yang pertama saya melakukan pemeriksaan refleks mono, di mana saya menjadikan bayi secara mendadak selama 10-15 derajat. Hasilnya positif bila refleks berupa ekstensi tubuh dan abduksi ekstensi lengan dan tangan terbuka, diikuti fleksi dan abduksi lengan menggunakan gerakan tungkai, bukan merupakan bagian yang khas untuk refleks mono. Ini si adik melakukan pemeriksaan refleks. Dapat terlihat ketika bayi akan dijatuhkan, pada bayi sendiri terdapat refleks tangannya akan terbuka, maka dari itu bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan refleks isap, di mana pada pemeriksaan ini dicetuskan dengan mengusap bibir pada bayi. Usapan pada pipi menghasilkan refleks mencucu berupa gerakan mulut ke arah stimulus. Jadi ketika saya beri rangsangan pada bibirnya, bayi langsung refleks mencucu atau ingin menghisap tangan saya ketika saya melakukan pemeriksaan. Ini si adik. Oke, dapat dilihat ketika saya beri usapan pada bibirnya, bayi tidak seperti ingin mencucu atau menghisap tangan atau stimulus yang saya berikan, maka dari itu dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks tonik leher, di mana pada pemeriksaan ini dilakukan dengan membelokkan kepala bayi yang berbaring terlentang secara cepat ke satu sisi berupa ekstensi lengan dan tumpat pada sisi ke mana wajah diputar, dan fleksi anggota gerak sisi yang berlawanan atau postur menutupi. Jadi ketika saya belokkan kepalanya secara cepat, pada bayi sendiri dapat refleks kayak seperti ini memanah. Jadi tangannya akan seperti ini, di mana ekstensi pada arah yang saya berikan dan fleksi pada arah yang satunya. Jadi seperti ini. Pemeriksaan permisi adek, itu dapat terlihat pada bayi sendiri terdapat refleks ya. Selanjutnya ke sebelah sini permisi. Baik, ketika saya melakukan pemeriksaan pada tonik leher ini pada bayi sendiri, dapat terlihat ketika saya memberikan belokan kepala bayi yang badan terlentang secara ke satu sisi berupa ekstensi lengan dan tungkai pada sisi kemana wajah diputar, dan fleksi anggota gerak sisi yang berlawanan. Jadi kan ketika saya beri gerakan ke arah sebelah kanan, bayi tangannya terdapat ekstensi pada sisi sebelah sini dan fleksi ke arah sini seperti memanah, dan ketika saya beri
belokkan kepala bayi ke sebelah kiri, tangannya ekstensi pada sebelah kiri dan fleksi pada tangan sebelah kanannya, pada itu bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan reflex withdrawal. Di sini saya menggunakan jarum tumpul palu reflex ya. Pada pemeriksaan ini dilakukan dengan menaksir telapak kaki bayi dengan jarum tumpul palu reflex, maka akan terjadi fleksi tungkai yang dirangsang dan diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateral. Jadi nanti pada bayi saya akan beri goresan, nanti kaki yang diberi goresan atau diberi stimulus ini akan fleksi dan pada kaki yang sebelahnya akan ekstensi atau diluruskan gitu ya. Si adek, baik ketika saya beri goresan dapat dilihat bayi pada kaki yang saya berikan rangsangan refleks fleksi dan pada kaki yang kontralateralnya langsung ekstensi, maka dari itu dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pada sisi sebelahnya ya adek, permisi. Baik, dapat dilihat. Baik, pada bayi ketika saya beri goresan dengan sebelahnya juga terdapat fleksi ya, fleksi dan pada kaki kontralateralnya ekstensi seperti diluruskan. Pada itu bayi dalam keadaan normal. Baik, pada pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks meluruskan leher, di mana pada pemeriksaan ini rotasi badan searah putaran kepala pada anak yang terlentang. Jadi posisi bayi terlentang seperti ini. Ketika saya putar lehernya, kepalanya ke sebelah sini, nanti badannya akan refleks ikut ke arah yang diputar. Seperti itu. Baik, permisi adek, dapat terlihat. Baik, ketika saya putar ke sebelah kanan, kepalanya refleks badannya mengikuti ke sebelah kanan juga. Oke adik, selanjutnya saya akan melakukan pada pemeriksaan sebelumnya ya, permisi. Oke baik, dapat dilihat pada bayi sendiri ketika saya berikan putaran pada kepalanya, bayi langsung refleks meluruskan lehernya, badannya mengikuti kepalanya, maka dari itu bayi dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks genggam pada bayi, di mana saya akan memberikan tekanan ringan pada telapak tangannya atau genggaman palmar. Bayi langsung refleks untuk menggenggam tangan saya. Baik adik, permisi. Oke baik, sini sebelah sini. Oke baik, dapat dilihat pada bayi sendiri ketika saya beri rangsangan, memberikan tekanan ringan pada tangannya, bayi langsung refleks untuk menggenggam tangan saya atau jari saya, maka dari itu bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan refleks landau, di mana saya mengangkat bayi dalam posisi tengkurap dengan tangan pemeriksa atau saya di bawah perut. Kemudian saya akan melihat apakah respon normal bayi berupa ekstensi kepala badan dan panggul. Baik, permisi adek. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan respon normal pada bayi melakukan ekstensi pada kepala ketika dibalik, badan dan panggulnya juga. Pada itu bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks menial pada bayi, di mana untuk pemeriksaan pertama saya akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk, di mana tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala bayi yang sedang berbaring terlentang, kemudian ditekuk atau fleksi kepala sampai menyentuh dagunya menyentuh dada. Masih adik. Oke, baik. Pada hasil pemeriksaan kaku kuduk sendiri pada pasien ketika kepalanya ditekuk atau fleksi, kemudian sampai menyentuh dagunya sampai menyentuh dada, tidak ada penahanan pada pasien, juga tidak ada fleksi pada patella, kakinya tidak mengangkat atau fleksi, maka dari itu pasien hasilnya untuk pemeriksaan kaku kuduk negatif. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan chronic sign, di mana pada pemeriksaan ini bayinya berbaring, salah satu palanya difleksikan sampai membuat sudut 90 derajat, lalu tungkai kanan diekstensikan meluruskan persembunyian lutut. Biasanya ekstensi dilakukan sampai membentuk 135 derajat. Ini adik, artinya 90 derajat, kemudian diluruskan. Pada sisi sebelahnya lagi adik, fungsi kalau ditukar 90 derajat, kemudian diekstensikan. Oke baik, cukup. Baik, pada hasil pemeriksaan kranisan ketika dilakukan ekstensi dapat membentuk sudut 130 derajat atau tidak ada penahanan, maka dari itu hasilnya untuk kranisan pada pasien hasilnya negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski, di mana untuk pemeriksaan Brudzinski yang pertama atau Brudzinski next sign. Pada pemeriksaan ini menggunakan metode tangan ditempatkan di bawah kepala yang sedang baring, kemudian ditekuk kepalanya atau fleksi sampai dagu mencapai dada. Tangan yang satu lagi sebaiknya ditempatkan di dada pasien untuk mencegah diangkatnya badan. Interpretasinya tandanya Brudzinski 1 positif bila terdapat fleksi pada kedua tungkai. Permisi adik.
Oke, baik, dapat dilihat pada pasien sendiri ketika dilakukan fleksi pada kepalanya tidak ditemukan adanya fleksi pada kedua tangkai, maka hasilnya Brudzinski 1 negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 2 atau Brudzinski contralateral leg side. Dimana untuk metode pemeriksaan ini, baik posisinya berbaring, satu tungkai difleksikan pada persunian panggul, sedang tungkai yang satunya lagi berada dalam keadaan ekstensi atau lurus. Untuk interpretasinya, tanda Brudzinski 2 positif, bila tungkai satunya ikat putar fleksi. Permisi adik, saya akan melakukan fleksi. Baik, dapat dilihat pada bayi sendiri ketika saya melakukan fleksi pada kaki yang sebelahnya, posisi kaki yang satunya tidak ikut refleksi ya, tidak ada fleksi, tidak boleh ikut terfleksi. Selanjutnya pada kaki yang sebelahnya adik, permisi. Oke, pada pemeriksaan ini hasilnya pada bayi sendiri ketika tungkai yang satunya difleksikan, tungkai yang satunya pula tidak ikut terfleksi, maka dari itu hasilnya Brudzinski 2 pada bayi negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 3, di mana pada pemeriksaan ini menggunakan metode dengan menekan os zigomatikum pada pasien. Hasilnya, interpretasinya tanda Brudzinski 3 positif bila terjadi fleksi involuntar ekstremitas superior atau lengan tangan fleksi. Permisi adik. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, hasilnya pada pasien sendiri ketika saya bertekanan pada os zigomatikum tidak terjadi fleksi involuntar ekstremitas superior, lengan tangannya fleksi tidak seperti ini, maka dari itu bayi dalam keadaan normal atau negatif Brudzinski 3. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terakhir yaitu Brudzinski 4, di mana pada pemeriksaan ini menggunakan metode dengan menekan symphysis osis pubis dengan interpretasi tanda Brudzinski 4 positif bila terjadi involuntar ekstremitas inferior atau kaki. Saya akan menekan symphysis pubis pada bayi. Oke, baik, pada bayi sendiri dapat terlihat bila saya berikan tekanan pada symphysis osis pubisnya, bayi tidak ada fleksi involuntar ekstremitas inferior atau kakinya, maka dari itu hasilnya bayi negatif Brudzinski 4 atau bayi dalam keadaan normal. Baik ibu, setelah melakukan pemeriksaan neurologis pada bayi ibu pada hari ini, hasilnya untuk pemeriksaan bayi mulai dari observasi, mulai dari nilai tingkat kesadaran, pengakuan dan postur, juga tadi ada pemeriksaan kepala, pemeriksaan neuromuskular pada bayi seperti pemeriksaan polos dan refleks. Kemudian juga ada pemeriksaan refleks kontraksi, respons sistem ventral, juga pemeriksaan refleks patologis seperti Babinski, juga ada pemeriksaan refleks primitif, refleks Moro, refleks Isaac, juga tadi ada sempat melakukan pemeriksaan refleks tonit leher, refleks withdrawal, refleks meluruskan leher, refleks lenggang, refleks landau, dan refleks parasut, serta refleks napak. Kemudian juga tidak dilakukan pemeriksaan refleks menial untuk melihat apakah ada gangguan yang ditujukan untuk mungkin ada gangguan meningitis. Namun pada bayi sendiri kita dilakukan refleks menial seperti kaku kuduk, pemeriksaan Brudzinski mulai dari Brudzinski 1 sampai 4. Hasilnya pada bayi semuanya dalam keadaan normal dan tidak ditemukan gangguan ya ibu. Kalau tidak apa ditanyakan? Tidak ada. Kalau gitu terima kasih ibu. Terima kasih.